Anak saya ternyata dekat sama perempuan lain. Bahkan anak saya tahu, Bu Nawang. Saya ikut prihatin ya, Pak. Tapi saya sudah beri pelajaran ke perempuan itu, Bu Nawang. Saya janji, Bu. Saya akan menghancurkan hidupnya. Kita harus jaga jarak mulai sekarang, Batu Bata. Usus goreng ngomong apa sih? Kita pasti bisa lewatin ini sama-sama kok. Tapi masalah kita udah ribet banget, Batu Bata. Tapi gue kan... Jangan buang waktu lagi. Dengerin gue, Batu Bata. Gue mohon sama lo. Kenapa kok kamu harus pulang ke rumah? Kamu kan harusnya ada di samping Mel. Apa udah izin sama Om Raymond kamu untuk pulang? Pak, aku pulang kan karena aku capek. Aku juga butuh istirahat. Kamu harusnya tahu, masalah yang kamu buat itu sudah fatal. Harusnya kamu ada di samping Mel untuk nebus kesalahan kamu. Kamu jangan buat masalah lagi deh sama Om Raymond. Karena perusahaan Papa jadi taruhannya. Sampai kapan gue harus denger Papa ngomongin bisnis ini? Seolah-olah yang paling penting buat hidup Papa ya cuman harta. Aku mau istirahat dulu ya, Pak. Pangeran. Pangeran, Papa belum selesai ngomong. Pangeran. Sebenarnya kalau bisa, gue pengen banget kerja, cari uang, supaya gue bisa bayar biaya kuliah gue sendiri. Tapi gimana caranya gue bisa ngumpulin uang ratusan juta untuk bayar biaya kampus Bunga Bangsa? Gue yakin ini semua pasti karena papanya Mel. Gue harus cari informasi soal papanya Mel. Pas banget, ada foto Mel di depan kantor papanya. Dan di sini ada tulisan PT Semesta Manggala Perkasa. Aku cari deh alamat ini. Pemilik PT Semesta Manggala Perkasa adalah Raymond Turangga. Alamatnya juga semuanya jelas di sini. Aku simpen deh. Aku harus coba datang ke kantor papanya Mel. Aku harus coba ngomong baik-baik sama papanya Mel supaya beasiswa aku nggak jadi dicabut. Aku nggak mau bikin ibu sedih dan kecewa. Kalau sampai ibu tahu beasiswa aku dicabut. Aku harus memperjuangkan mimpi aku kuliah sampai lulus di kampus Bunga Bangsa. Tapi sekarang lo harus pergi. Gue gak mau lo dapet masalah lagi. Please kali ini lo dengerin gue ya. Kita harus jaga jarak mulai sekarang, Batu Bata. Jujur, sampai kapanpun gue gak akan bisa ngelupain lo, usus goreng. Gue emang minta Batu Bata untuk jauhin gue. Tapi gue sendiri gak tahu apa gue bisa jauh dari Batu Bata.
Kita lihat. Kan? Oh my god. Berita gue udah viral di medsos. Pasti pangeran makin merasa bersalah. Yes. Makin perhatian dia sama gue. Aduh, seneng banget gue deh. Kita lihat lagi komen-komenannya, pasti pada kasihan sama gue. Ya kan? Duh, seneng banget. Gimana ya reaksi pangeran kalau misalnya tahu berita gue udah viral di medsos? Pasti dia makin merasa bersalah deh. Perhatiannya tambah deh ke gue. Yeay! Sekali. Ya. Saya Non. Om Jojo. Masuk buruan. Kenapa Om Jojo? Kenapa Om Jojo? Maaf ganggu waktunya Non Mel. Om Jojo cuma mau bilang kalau permintaan Non Mel buat Om Jojo viralin berita kerjaan itu udah Om Jojo viralin Non. Ya tadi saya juga udah lihat kali. Next kalau ada sesuatu nanti aku kasih tahu ya. Om Jojo harus siap-siap. Siap Oke? Non. Yaudah kalau gitu Om Jojo keluar dulu ya. Ngantuk mau ngopi. Thank you. Permisi Non. Lihat aja my prince. Kartu as lo tuh sekarang ada di gue. Jadi gue yakin banget 100% lo nggak akan bisa nolak permintaan gue dan bakal nurutin semua kemauan gue. Pak Bos. Wah, bikin kaget saya aja. Ada apa sih? Maaf Pak Bos. Ya abisnya dari tadi saya perhatiin mukanya Pak Bos ini galau banget. Memangnya ada apaan sih? Biasanya juga Pak Bos kan cerita sama saya. Gimana saya nggak galau, Jo? Ibu Nawang mau kesini, mau jengukin Mel. Nah, ini berarti berita bagus Pak Bos. Nah ini nih calon ibu yang baik buat Non Mel. Coba Pak Bos bayangin deh, perhatiannya bukan hanya sama Pak Bos, tapi sama Non Mel juga. Sama saya juga, Bu Nawang baik kok, murah senyum. Pokoknya Bu Nawang jos gandos Pak Bos. Iya, saya tahu. Cuman kalau ketahuan Mel gimana, bisa berantakan semuanya. Iya ya. Aduh, kalau gitu ditolak aja Pak Bos. Daripada rencana kita selama ini gagal Pak Bos. Nolak gimana sih, Jo? Saya nggak tega nolaknya. Saya kan curhat sama dia, nggak ada lagi tempat saya curhat. Gimana ya? Harusnya ini menjadi kesempatan emas buat saya, Jo. Ngenalin Bu Nawang dan Mel. Tapi kan kamu tahu sendiri, Mel gimana sekarang? Jangan-jangan nanti malah saya dituduh menduakan mendiang maminya. Aduh, gimana sih, Jo? Gimana ya? Saya jadi bingung Pak Bos. Pak Bos, pasti Pak Bos mau ke kamarnya Non Mel. Duh, bisa gawat ini. Nah, Pak Bos. Rizky? Kamu pasti mau jemput Putri kan? Iya Tante. Putrinya mana? Emang Putri nggak bilang kamu kalau dia hari ini mau jalan lebih pagi? Emangnya Putri jalan dari jam berapa, Tante? 1 jam sebelum ini sih. Putri kan udah nggak kuliah. Sebenarnya Putri pergi kemana? Rizky, sebenarnya ada yang ditutupin Putri dari Tante ya? Enggak kok, Tante. Putri emang lagi ada kelas pagi, Tante. Tapi kan kalian tuh satu kelas, harusnya sama-sama kan? Begini, Tante. Putri kan mahasiswa pindahan ya. Mungkin Putri ngambil mata kuliah lain yang nggak dia dapetin dari kampus sebelumnya. Maaf Tante, saya terpaksa bohong supaya Tante nggak sedih. Good morning, Bu Nawang. Pagi Pak Regar. Pagi, Pak.
Pasti Bu Nawang udah siap-siap mau ke kantor kan? Iya, ini saya mau berangkat ke kantor Pak Regar. Kalau gitu biar saya antar ya. Oh, nggak usah Pak, saya biar berangkat sendiri. Makasih Pak Regar. Don't do that, please. Saya nggak mau kalau Bu Nawang kenapa-napa. Dan saya nggak mau gagal sebagai laki-laki yang gagal melindungi wanita-wanita deket saya untuk kedua kalinya. Maksudnya Pak Regar apa ya? Maksud saya nggak mau kalau Bu Nawang nanti nggak punya teman ngobrol dan memberikan kesempatan copet untuk mepet-mepet Bu Nawang. Iya Pak Regar. Please. Rizky, ya udah kalau gitu Tante berangkat ke kantor dulu ya. Iya Tante. Tante hati-hati ya. Cek. Ngapain lo kesini? Apaan nih? Masa nggak peka sih lo? Mau ngajak balikan? Males. Citra, Apaan sih lo? please dong, Cit. Sekarang ini gue lagi butuh lo banget. Gue butuh temen buat ajak sharing. Dan gue harap itu lo. Emang lo nggak bisa ngajak sharing si Pangeran sama Gio? Justru masalahnya itu. Pangeran. Sekarang akhirnya imbasnya tuh ke gua sama Gio. Lu tau lah masalah Mel kayak gimana. Sekarang urusannya makin ribet, Cit. Karena bokapnya Mel itu manjangin urusannya ke bokapnya si Pangeran. Dan gak cuma sampai itu aja. Sekarang Putri sampai keseret ke masalah ini sama bokapnya si Mel. Gue juga udah tahu sih. Putri udah cerita ke gue soal ini. Berarti sekarang lu setuju dong kalau kita... Apa? Jadi sekarang kita bisa jadian lagi? Serah. Yes! Iya, apaan sih lo? Ya udah kan kita udah Kan jadian berarti lagi. bisa ketemu gue. Kan udah jadian. Ya udah kalau gitu kita naik. Yuk. Udah masuk aja. Shh, udah nggak usah bikin gerbangnya. Kenapa jelek banget ya masih ada di bawah-bawahnya ini? Iuh. Ya percuma juga sih kok cantik nggak bisa di-post. Sengsara banget deh hidup gue cuma gara-gara buta kayak gini. Oke, kita lebih Mel? mention. Iya, Dad. Morning. Hey. Come here. Sini, duduk. Kenapa, Dad? Breakfast yuk. Pangeran udah datang. Belum sih, tapi sebentar lagi juga datang. Jadi telepon aja ya. Dad. Nggak apa-apa kok. Aku nggak mau bikin Pangeran keberatan cuma gara-gara harus temen-temenin aku terus. Biarin aja, Hani. Ini udah tanggung jawab dia. Wait. Kemana sih ini anak nih? Gak diangkat-angkat. Tadi aku telepon juga langsung ke mailbox, Dad. Mel, kamu bisa cari nomor telepon Pangeran dari handphone kamu?
tadi Om Jojo yang bantuin cari. Iya, Bos. Kirain Dedi kamu udah sembuh. Aku sih pengennya gitu, Dad. Sedih banget kan kok harus buta selamanya. Dedi juga pingin kamu sembuh, sayang. Wait, Dedi telepon Om Alex. Halo, ya selamat pagi Pak Remon. Pagi. Saya mau tanya, di mana Pangeran sekarang? Kenapa belum datang ke rumah saya? Sepertinya dia udah jalan Pak. Saya lihat ini kamarnya kosong. Sekarang kamu cari dia sampai dapat. Saya tidak mau tahu. Suruh datang ke rumah saya. Tapi Pak, Sampai dia tidak datang, saya bisa pastikan Pak Alex, perusahaan Pak Alex akan menjadi imbasnya. Ingat itu. kemana sih Pangeran? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pangeran. Kenapa HP-nya nggak aktif? Waduh, Om Alex. Papanya Pangeran. Ayo angkat. Ya halo Om. Saya nggak tahu Pangeran ada di mana Om. Iya. Nanti saya bantu cari Pangeran. Siapa Om? Bokapnya Pangeran ngapain cariin Pangeran ke lu sih? Best friend-nya Pangeran kan gua sama Gio. Emangnya mau nyariin siapa lagi kalau bukan gua sama Gio? Ya juga sih. Tak. Hah? Lo kenapa? Enggak, gua bingung aja nih, kasihan banget sama Pangeran. Soalnya tadi Om Alex tuh telepon nadanya kayak marah-marah gitu loh. Dia kayaknya khawatir deh sama Pangeran. Nah, dia nyari-nyari Pangeran. Gara-gara dedinya Mel ya, neken-neken terus Om Alex. Dedinya si Mel. Iyalah, secara dedinya Mel kan sering neken Om Alex. Apalagi kalau Pangeran nyuekin si Mel. Kok lu ketawa sih? Enggak. Gue ngerasa lucu aja. Urusan anak muda kenapa orang tua yang jadi ribet ya? Tapi gue kasihan juga sih sama Mel. Cuman gara-gara kebucinannya sampai dia harus kehilangan penglihatan. Hei, kenapa kamu nggak makan? Dari kemarin makan kamu cuma sedikit, kenapa? Aku nggak nafsu makan, Dad. Apa yang bisa bikin kamu nggak nafsu makan? Tell me, please. Hey, something wrong? Hey, why are you crying? I'm okay, Dad. Kamu bisa bohongin semua orang, tapi kamu nggak bisa bohongin Daddy kamu. What's your problem? Tell me. Daddy janji ya. Kalau aku kasih tahu Daddy apa yang bikin aku sedih, Daddy jangan marah. Aku nggak mau bikin Daddy marah-marah terus. Oke, demi kamu belahan jiwa Daddy. Daddy udah janji ya, gak bakal kasih tahu siapa-siapa. Oke. Ada apa? Sebenarnya aku sedih banget. Sekarang Pangeran gak sama aku. Padahal aku mau dia terus-terusan di samping aku. Tapi gak apa-apa kok, Dad. Aku ngertiin. Kan kita masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri. Daddy janji ya jangan deket Om Alex. Gak usah marah-marah sama Pangeran lagi. Oke. Thank you, Dad.
Pangeran harus cepat sampai ke sini. Kalau tidak, kamu akan lihat sendiri akibatnya. Kamu untuk cari pangeran sekarang juga. Terus bawa dia ke rumah Pak Raymond. Baik, Pak. Saya mohon pamit. Pangeran benar-benar bikin aku pusing sekarang. Cara apa lagi yang harus aku buat supaya dia mau dengar omongan aku? Ya, Lid. Apa? Proyek aku yang di Batam dibatalin sama Pak Raymond. Ya udah, aku coba cari cara untuk ngobrol sama dia. Untuk ngomongin masalah ini sama Pak Raymond ya. Oke. Bener-bener Pak Raymond. Sekarang dia udah mau nunjukin powernya sama aku. Aku harus cari jalan supaya Pak Raymond gak batalin proyek yang lain. Bu Dina, lagi ngapain? Neng Citra, ibu lagi minum haus. Neng Citra mau makan apa? Aku minum aku aja deh, Bu. Soalnya lagi haus banget nih. Sebentar ya. Ini Neng Citra minum ya. Bu, ini bukan aqua ya? Nggak semua air minum itu sama, Bu. Mending Ibu Dina ikut saya. Sekalian bawa airnya ya. Nih, Bu. Gitu ya, Neng. Tapi sama-sama jernih, Neng. Walaupun sama-sama tidak berwarna dan jernih, bukan berarti semua air sama, Bu. Mesti hati-hati. Ada kandungan atau zat-zat atau bakteri yang berbahaya nggak tuh di dalamnya? Mending pilih yang pasti-pasti aja, Bu. Kayak aqua, karena diambil dari sumber air yang terlindungi. Jadi kemurniannya terjaga. Aqua diproses lewat serangkaian tahapan terintegrasi dan cek kualitas mendalam untuk memastikan kualitas dari mineralnya aman dan terjaga untuk keluarga. Wah, Ibu tahu. Ini kan galonnya. Ada label aqua dan tutupnya warna biru putih. Iya, Bu. Aku juga pakai aqua galon kayak gini. Karena melindungi keluarga dari awalnya. Dengan memilih aqua yang menjaga keamanannya dari sumber air sampai ke rumah. Oh iya, Bu. Selain itu, dengan kita menggunakan galon aqua, kita bisa menjaga bumi. Karena dengan galon aqua bisa digunakan kembali. Jadi, kita bisa mengurangi sampah plastik deh. Iya deh, Neng. Ibu lebih hati-hati milih air mineral buat minuman, ya? Ya, Bu. Kalau gitu, aku juga mau minum. Haus banget. Kayaknya kampus Bunga Bangsa emang bukan kampus yang cocok deh buat gue. Gue ngomong kayak gini karena emang gue nggak bisa lanjutin kuliah di sini tanpa beasiswa. Gue nggak sanggup ngeluarin biaya buat kampus semewah ini. Kalau soal biaya kampus, biar gue yang bantu. Ya. Gimana caranya batu bata bisa bantuin? Batu bata sendiri juga masih bergantung kan sama bokapnya batu bata. Maafin gue ya usus goreng. Di saat kayak gini, kesannya gue gak berguna banget. Padahal usus goreng selalu ada setiap kali gue butuh.
Gue bantu karena emang gue tulus, bukan karena mengharapkan imbalan kok. Usus goreng matiin HP juga. Emang batu bata juga? Soalnya gue nggak mau kalau pertemuan kita yang singkat dan padat ini diganggu oleh siapapun. Termasuk dapat teror teleponan dari orang-orang lain. Teror telepon? Gue males bahas. Ya udah, gue pergi ya. Loh, usus goreng mau pergi sekarang? Lagian kan batu bata juga harus jemput Mel. Jangan biarin dia nunggu kelamaan. Kasian loh dia. Tapi kan Batu bata, posisi Mel sekarang pasti kesulitan banget. Karena dia nggak bisa lihat lagi. Jadi gue minta batu bata jangan buat hidup Mel makin menderita ya. makasih usus goreng. Lo udah jadi mood booster gue pagi ini. Walau waktu ketemu sama lo cuman sebentar, tapi gue ngerasa bahagia banget. Gue duluan ya batu bata. Halo Ki. Lo di mana sih Put? Dari tadi gue telepon nggak bisa. Gue jemput ke rumah kata nyokap lo udah berangkat. Gue nggak mungkin bilang sama Rizky kalau barusan gue ketemu sama Pangeran. Put, kok diam? Iya Ki. Tadi gue abis dari taman. Gue butuh waktu buat nenangin diri gue. Lo di taman mana? Gue jemput ya. Nggak usah. Nggak apa-apa kok. Mendingan tuh langsung aja ke kampus. Kan abis ini lo ada kelas. Beneran nggak mau gue jemput? Iya nggak apa-apa, nggak usah. Makasih ya. Yaudah, tapi lo hati-hati ya. Iya. Bye Put. Baik Ki. Maaf ya Ki. Gue terpaksa bohong sama lo soal gue ketemu sama Pangeran. Karena gue tahu lo nggak suka kalau gue ketemu sama Pangeran. Lagi pula, abis ini juga gue ada urusan yang harus gue selesain. Makasih ya Pak Regar. You are very welcome, Bu Nawang. Pak Regar, maaf ya Pak Regar, kenapa ya kok Pak Regar itu beda dari biasanya? Ada masalah Pak? Ya,
sedikit masalah, tapi biar saya aja yang pikirkan. Bu Nawang nggak perlu khawatir. Pak Regar kan selama ini udah baik sekali sama saya, Putri. Jadi kalau memang Pak Regar ada masalah, Pak Regar ngasih tahu saya aja nggak apa-apa, Pak. Kalau seandainya saya bisa bantu, saya pasti bantu, Pak. Enggak. Saya nggak mau merepotkan Bu Nawang. Justru seharusnya saya yang harus bisa selalu diandalkan ketika Bu Nawang punya masalah. Tolong Bu Nawang jangan pikirin macam-macam ya. Biar saya aja yang mikir, oke? Iya, Pak Regar. Ya udah kalau gitu saya masuk dulu ya, Pak Regar. Terima kasih. Bu Nawang, ingat pesan saya. Apa ya, Pak? Yang tadi. Oh, iya. Mari Pak Regar. See you soon. Oh iya, silakan. Maksud Pak Regar ngomong gitu barusan apa ya? Kok seolah-olah kayaknya aku yang lagi ada masalah? Mana sih? Belum datang juga. Lama banget. Dad? Dad? Yes, honey. Dad? Hey, kenapa? Hey. Kan kamu easy. Duduk sini. Kamu kenapa, honey? Dad, Pangeran mana ya? Kok belum datang juga sih? Apa jangan-jangan dia mau ninggalin aku lagi? Lihat aku lebih baik mati aja daripada dikecewain terus. Ya, oke. Tenang. Sepertinya satu project yang di cancel untuk Alex belum bisa membuat dia cerah. Buktinya Pangeran gak datang. Akan cancel semuanya biar dia cerah. Sepertinya satu project yang di cancel untuk Alex belum bisa membuat dia cerah. Buktinya Pangeran gak datang. Akan cancel semuanya biar dia cerah. Om? Panjang umur kamu. Maaf saya terlambat. Mel, sorry ya gue telat. Gue gak bawa mobil soalnya. Jadi gue harus nunggu taksi online-nya lama banget. My Prince, lo datang juga? Gue pikir lo gak bakal dateng. Lo kan tahu sendiri, I can't start my day without you. Apalagi ini hari pertama ke kampus. Yuk, kita jalan sekarang. Yaudah, ayo. Om? Oke. Take care. Dad, pergi dulu ya. Bye-bye. Bantuin gue dong. Ya. Ayo.
bisa tahu kalau posisi pangeran ada di situ ya? Pangeran, gue seneng banget. Hari pertama gue kuliah dengan kondisi gue buta kayak gini, gue di samping lo. Gue gak bisa bayangin sih, hari pertama gue kuliah dengan kondisi gue buta kayak gini, tapi lo gak di samping gue. I need you by my side. Sumpah gue takut banget. Oh ya, kalau orang-orang ngehujat gue, kira-kira lo belain gue nggak? Sumpah gue takut banget diejek sama orang-orang. Lo tenang aja, Mel. Gue yakin kok nggak bakal ada orang yang berani ngata-ngatain atau ngejek lo. Dan kalau seandainya ada, lo nggak perlu takut. Karena rasa takut itu harus dihadapin, bukan untuk dihindar. Ini kan kata-kata yang dulu diajarin si cewek asongan. Sampai-sampai bikin pangeran jadi berani ngelawan gue. Males banget sih dia nyebutin kata-kata ini lagi depan gue. Ya udah, pokoknya lo janji ya, harus terus ada di sebelah gue, nggak boleh kemana-mana. Promise? Promise. Permisi, Om. Apa Om masih ingat sama saya? Permisi ya, Om. Putri Aurora. What a beautiful name. Tapi saya hanya ingin mengingatkan, jangan dekat-dekat dengan pangeran ya. Kamu tahu kan gimana perasaan Mel nanti? Ini kan cewek asongan itu, alias Putri Aurora. Aku sempat satu kali bertemu dia di pesta ulang tahun Mel. Ada apa ya? Ada urusan apa? Maaf sebelumnya, Om. Saya cuma mau tanya, apa benar Om yang sudah minta kampus Bunga Bangsa untuk mencabut beasiswa saya? Dan kalau iya, alasannya apa ya, Om? Alasannya? Karena kamu sudah menyakiti anak saya. Simple. Menyakiti Mel? Yes. Tapi saya nggak pernah cari masalah sama Mel, Om. Maksud Om menyakiti itu apa ya? Kenapa Om sampai tega ngelakuin ini semua sama saya? Kamu tidak usah pura-pura innocent. Kamu kan tahu, kamu sudah mendekati pangeran. Dan pangeran adalah laki-laki yang dicintai oleh anak saya. Dan itu sangat menyakiti anak saya. Kenapa kamu diam? Kamu merasakan? Saya minta maaf, Om. Kalau saya udah buat Mel sakit hati. Tapi apa iya, Om? Hanya karena hal itu, Om mencabut beasiswa saya satu-satunya di kampus.
Maaf Pak Alex, saya nggak sengaja. Kalau jalan hati-hati dong. Lihat-lihat, ini bukan pertama kali loh Bu Nawang nabrak saya lagi jalan. Kalau jalan aja nggak bisa fokus, gimana kerja mau fokus? Maaf Pak Alex. Kalau emang ibu nggak bisa kerja dengan baik, mendingan ngundurin diri aja. Biasanya Pak Alex selalu baik dan ramah sama aku. Tapi barusan kenapa dia jadi semarah itu? Padahal aku kan cuma melakukan kesalahan kecil. Saya mohon Om, jangan cabut beasiswa saya di kampus. Karena itu satu-satunya harapan saya supaya saya bisa lulus di kampus Bunga Bangsa. Kalau ibu saya tahu, ibu saya nanti kecewa. Ibu pasti sedih banget, saya mohon Om. Kamu tahu gimana perasaan saya melihat anak saya nangis setiap hari karena pangeran menolaknya. Ditambah anak saya sekarang buta. Dan itu karena siapa? Gara-gara apa? Karena dia tidak mau meninggalkan pangeran. Kalau kamu tidak mau kehilangan beasiswa kamu, harusnya kamu tahu cara kamu bersikap seperti apa. Kamu berhadapan dengan siapa? Saya dulu pernah mengingatkan kamu. Kamu pura-pura lupa atau gimana, saya tidak tahu. Kita dulu pernah ketemu di ulang tahunnya Mel, bukan? Saya pernah mengingatkan kamu untuk jauhi pangeran. Kamu lupa? Kamu tidak mau kehilangan beasiswa kamu. Harusnya kamu tahu cara kamu bersikap seperti apa. Kamu berhadapan dengan siapa? Saya dulu pernah mengingatkan kamu. Kamu pura-pura lupa atau gimana, saya tidak tahu. Kita dulu pernah ketemu di ulang tahunnya Mel, bukan? Saya pernah mengingatkan kamu untuk jauhi pangeran. Kamu lupa? Saya minta maaf, Om. Kalau saya udah menyakiti perasaan anak Om. Tapi saya mohon banget sama Om. Om jangan cabut beasiswa saya, Om. Saya mohon. Nasi sudah menjadi bubur. Lain kali, kamu harus tahu cara bersikapnya seperti apa. Apalagi berhadapan dengan saya. Sudah, saya banyak urusan. Terima kasih. Kalau emang keputusan Om udah bulat, saya terima, Om. Tapi apa boleh saya minta satu hal? Apa lagi? Tolong Om berhenti
mengancam papanya pangeran dengan kekuasaan yang Om punya. Jangan pernah mengatur saya. Pergi kamu dari sini. Tapi saya belum selesai ngomong, Om. Tolong ya, kalau kamu mau deket Pak Bos Raymond, jaga jarak. Tapi saya perlu ngomong sama papanya Mel. Dan ini penting. Saya harus ngomong sama papanya Mel. Aduh, mana nih Om, security sih? sebentar aja, Security. saya mohon. Kamu bawa perempuan ini, cepet. Mobil Pak Bos termarah lu. Enggak, Pak. Pak, sebentar aja, Pak. Tolong pergi dari sini. Sebentar aja, Pak. Saya mohon. Ya, boleh, Pak. Pak, saya mohon, Pak. Silakan pergi, Pak. Om. Kalau emang Om udah nyakitin saya dan hancurin hidup saya, nggak apa-apa, Om. Tapi jangan hidup orang lain, Om. Tak. Pacar. Nih, air minum dulu. Makasih, perhatian banget sih. Apaan sih lo? Ntar ada yang lihat gimana? Tak, lo masih cari informasi tentang pangeran ya? Iya nih, cuma gue sekarang nggak tahu pangeran ada di mana. Mana lapar lagi. Kita cari makan yuk. Males. Gue mau ngerjain tugas Pak Regar aja. Mending kita berdua ngemil aja. Gue punya Roma Wafelo. Boleh tuh. Nih. Pacar pengertian banget sih, tahu aja cemilan favorit gue. Nih, Roma Wafelo itu waffle pertama dan satu-satunya dengan cita rasa coklat Italia. Mau yang mana? Gue mau yang waffle butter caramel. Wafelnya Putri. Nih. Ya udah, kalau gitu kita makan bareng ya. Ayo. Wafelo yang butter caramel ini aromanya wangi, rasanya enak. Gue suka banget yang butter caramel. Nih, lihat. Krimnya tebel, lumer, dan licin. Saking licinnya, bisa digeser-geser dong. Tuh kan. Pokoknya nih ya, Wafelo yang butter caramel ini tuh nggak kayak wafer yang lain. Kosongan, nggak ada isinya. Apalagi bikin mood gue jadi lebih happy lagi. Wafelo coklat Italia rasanya unik banget. Coklat Italianya berasa banget. Coklatnya lumer, tebal, dan berlimpah. Lihat deh, coklatnya sampai bisa digeser-geser. Tuh. Ini tuh bukti kalau Wafelo ini coklatnya tebal beneran. Nggak kering, nggak kosong kayak wafer yang lain. Gitu dong, pokoknya pacar harus terus bawa Wafelo favorit kita. Jadi nanti pas kita ngemil, Wafelo yang rasa coklat Italia dan butter caramel, kita tinggal makan aja tuh. Oke? Oke, Babang Ferguson. Oke, Rosalinda. Sebaiknya aku temuin Pak Alex buat minta maaf. Bu Nawang. Bu Nawang ada perlu apa ya? Saya mau ketemu sama Pak Alex. Sebaiknya jangan dulu ya, Bu. Pagi ini saya lihat moodnya Pak Alex kayaknya lagi kurang bagus. Buat saya sih juga. Kalau moodnya Pak Alex udah baikan, saya boleh minta tolong ya. Tolong sampaikan minta maaf saya ke Pak Alex. Dan kalau Pak Alex mau saya mengundurkan diri, saya bisa terima itu. Mungkin memang selama ini kinerja saya di sini kurang baik. Semoga aja Pak Alex nggak serius bilang begitu ke Bu Nawang. Ya mungkin Pak Alex lagi emosi, Bu, karena lagi ada masalah kerjaan. Iya, mudah-mudahan. Makasih ya, Linda. Iya, Bu.
gawat kalau Pangeran sampai nggak datang ke rumah Mel nih. Bisa-bisa Pak Raymond batalin semua proyek dia untuk aku. Perusahaanku bisa terancam bangkrut kalau gitu. Kemarin aja dia udah batalin proyek aku yang di Batam. Pangeran. Bisa-bisanya kamu saat genting gini masih bikin ulah aja sama papa. Aku gak akan bisa tenang sebelum aku ketemu kabar Pangeran gimana. Gimana ya kabar si Jeffrey? Apa dia udah bisa nemuin Pangeran? Ya Jeff, gimana? Aku harus menyiapkan diri kalau Pak Alex minta aku untuk mengundurkan diri. Mungkin memang kinerjaku masih jauh dari yang diharapkan Pak Alex. Jadi wajar kalau dia minta aku untuk mengundurkan diri. Bu Nawang? Iya, Linda. Bu Nawang diminta Pak Alex ke ruangannya sekarang. Bu Nawang? Iya, Linda. Bu Nawang diminta Pak Alex ke ruangannya sekarang. Mungkin ini akan jadi hari terakhirku bekerja di sini. Oh, iya, makasih ya, Linda. Itu surat apa ya, Bu? Oh, ini surat pengunduran diri saya. Loh, memangnya sudah pasti Pak Alex minta Bu Nawang untuk mengundurkan diri? Saya nggak tahu ya. Tapi kalau memang seandainya Pak Alex minta saya mengundurkan diri, saya tinggal kasih aja suratnya. Semoga semuanya baik-baik aja ya, Bu. Dan Bu Nawang masih bisa tetap bekerja di sini. Amin. Makasih ya. Ya, Bu. Ya udah, saya temuin Pak Alex dulu ya. Pak Bos. Udah apa? Anu Pak Bos. Anu apa? Itu cewek asongan yang tadi, nggak taunya masih ada di lobi Pak Bos. Padahal udah diusir loh sama security. Keras kepala juga dia. Bukan keras lagi Pak Bos, tapi kepalanya tuh udah kayak batu loh. Padahal yang ngusir tuh security, badannya lumayan gede loh. Nggak takut Pak Bos, diusir balik lagi, diusir balik lagi, kayak kucing. Ya kamu urus aja, masa ngurus cewek sebiji aja kamu nggak bisa? Kalau kamu buang kayak ke pasar. Buang ke pasar memangnya kucing Pak Bos. Apa perlu saya tuntang? Jangan Pak Bos, Pak Bos tenang aja di sini. Biar cewek itu saya ngurus. Ya. Tenang, saya mau tenang gimana kamu bolak-balik terus? Pokoknya tenang aja Pak Bos, siap, laksanakan. Mbak, tolong kerjasamanya. Kalau Mbak tetap di sini, kami semua bisa kena masalah dari Pak Raymond, Mbak. Saya nggak akan pergi sebelum Om Raymond turutin permintaan saya, Pak. Mbak, saya minta sekali lagi, sebaiknya Mbak pulang saja. Panas-panas begini, kalau Mbak tetap di sini dan terjadi apa-apa, pasti kami semua yang repot, Mbak. Lebih baik Bapak yang kembali kerja. Karena saya akan tetap di sini, Pak. Mau panas, mau hujan, mau badai sekalipun saya nggak akan pergi. Sebelum saya dapat kejelasan dari Om Raymond. Buset, bener-bener anak zaman sekarang ya. Susah banget dibilangin. Beda sama anak zaman dahulu. Sekali dibilangin langsung nurut. Bener-bener tuh orang ya. Maunya apa sih? Kamu itu keras kepala banget sih. Disuruh pergi masih aja di sini. Aduh, ampun. Saya nggak akan pergi dari sini. Sebelum Om Raymond janji sama saya akan berhenti menekan papanya Pangeran. Udah cukup perasaan anak-anak dikorbankan demi kepentingan orang tuanya. Anak-anak dipaksa untuk melakukan permintaan orang tuanya, semuanya demi kelangsungan bisnis. Dan itu kejam. Tolong, izinin saya ketemu sama Om Raymond. Cuma untuk nyampein itu doang. Izinin. Pak Raymond itu orang sibuk.
Jadi gak ada waktu buat ngurusin masalah kayak nggak penting ini. Sorry ya. Mungkin buat Om ini masalah nggak penting. Tapi buat saya ini penting banget. Dan saya nggak akan pergi sebelum saya ketemu sama Om Raymond. Bener-bener nih bocah asongan ya. Untung aja cewek. Coba kalau cowok, saya pelintir, terus saya pres tangannya. Saya jadiin peyek. Mas Kuriti, jagain wanita ini. Jangan sampai dia masuk. Siap. Rizky, Cit, keadaan Putri gimana? tadi sih gue sempet samperin ke rumahnya. Tapi Putri nggak ada. Gue hubungin juga susah banget. Sampai akhirnya gue bisa hubungin dia. Terus gimana? Tadi sih kata Putri dia lagi di taman buat nenangin diri. Gue tawarin buat gue jemput tapi nggak mau. Tapi feeling gue sih dia lagi sama pangeran. Pangeran? Perasaan Pangeran lagi fokus banget sama Mel. Tau nggak, Mel lagi di lobby tau? Momen penting nih, kita nggak boleh kelewatin. Sumpah gue tuh gak percaya banget kalau Mel itu udah masuk kuliah. Buruan. Kok pada ribut gitu sih? Ada apaan tuh rame-rame? Nggak tahu dah. Samperin dia. Ayo kita samperin yuk. Ayo. Kayaknya Mel udah masuk kuliah. Ya udah, ayo kita liatin. Gue penasaran deh lihat kondisi si Mel. Gimana jadinya ya kalau dia benar-benar buta? Iya, selebgram masa buta? Ternyata bener, Mel buta. Ya ampun, kasihan banget. Gue gak tega deh ngeliat Mel kayak gitu. Banyak yang ngomongin ya. Gak ada kok. Melo, hati-hati ya. Oh Mel, excuse me guys. Mel, how are you? How can we help you? I'm so happy lo balik lagi di kampus. Gak apa-apa kok, gue gak perlu bantuan. Kan udah ada my prince. Mulai sekarang, Mel biar gue yang jagain. Karena dia tanggung jawab gue. That's good then. Kasian banget ya. Kasian banget ya. My prince. Sumpah gue malu banget. Pasti semua orang lagi jelek-jelekin gue ya. Nggak sama sekali kok. Gue pastiin sama lo. Nggak akan ada yang berani jelek-jelekin lo di sini. Kok yakin? Ya gue yakin. Kalau bukan karena omongan usus goreng yang bisa nguatin gue nggak mungkin bisa jalanin ini semua. Gue bisa tetap tegar. Itu karena lo usus goreng. Ya, walaupun kadang-kadang sifat batu bata tuh nyebelin dan kayak anak kecil. Bahkan kadang-kadang juga songong. Tapi gue yakin kok batu bata itu adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Batu bata harus bikin Mel merasa tenang dan bahagia ya di situasi yang seperti ini. Jangan tinggalin Mel ya. Batu bata inget gak? Waktu di rumah sakit, waktu gue nyamar jadi suster, kan gue bilang laki-laki sejati itu dilihat dari kesetiaan dan tanggung jawabnya. Ingat dong usus goreng. Kan gue udah pernah bilang ke usus goreng. Cuman omongannya usus goreng yang bisa masuk ke sini, terus jelek ke hati gue deh. Tapi keinget terus di sini.
sekarang lo bisa lega. Karena pangeran ternyata lagi sama Mel. Gue malah makin khawatir sama Putri. Kayaknya Putri nutupin sesuatu dari gue. Habis dari taman, Putri kemana ya? Udah, lo tenang aja. Pasti Putri baik-baik aja kok. Mudah-mudahan begitu. Kalau gue di posisinya Mel ya, gue bingung sih. Gue harus sedih apa seneng ya? Kok gitu? Iya, lo liatin aja sendiri. Mel bisa pegangan tangan terus sama si pangeran. Gara-gara keadaannya yang sekarang. Di satu sisi dia pasti sedih banget karena dia buta. Tapi pasti dia seneng banget juga. Karena bisa barengan sama pangeran terus. Kalau gue lihat sih, kayaknya pangeran terpaksa. Lihat deh, dia sampai ngelamun kayak gitu. Wah, parah sih. Kalau dia ngelamun terus nonton orang buta. Pangeran bengong. Kok dia kayak nggak sadar sih kalau sekarang lagi jalan ke arah tangga? Ya udah kalau kayak gitu. Cici. Pangeran lihat apa enggak sih? Depannya ada tangga. Gue yakin dia lagi ngelamun. Kita samperin tak? Gak lucu banget kalau sampai gue nyungsep bareng pangeran di tangga. Kalau gue berhenti nanti semua orang curiga kalau gue nggak buta. Oh my god, gue harus gimana nih? Pangeran! Your step. Hati-hati dong kalau nuntun Mel. Ya ampun. Maaf Pak Regar, saya nggak sengaja. It's alright. Mel, lo nggak apa-apa kan? Gue nggak apa-apa kok. Kalau tiba-tiba narik gue ke belakang sih? Han, lu fokus dong, hati-hati nuntun Melnya. Dia kan buta, mana bisa ngelihat? Oh, apa lu mau bikin dia celaka lagi? Sorry gue nggak sengaja. Gue lagi nggak fokus, gue lagi capek banget. Nggak bisa dong. Lu nggak bisa alasan kayak gitu. Lu nuntun orang buta, lu harus fokus. Ya gue tahu, Pink. Gue bener nggak sengaja. Udah, stop it, please. Jangan berantem. Yang penting Pangeran dan Mel selamat. Makasih ya Pak Regar. You're welcome. Lo nggak apa-apa kan, Mel? Gue nggak apa-apa kok. My prince, lo bengong mikirin apa sih? Apa jangan-jangan lo mikirin si cewek asongan ya? Enggak sama sekali kok, Mel. Ngeles aja terus. Padahal kebaca banget kalau dia tuh lagi mikirin si cewek asongan yang nyebelin itu. Hanya, lo ada di sini kan? Yes, I'm here. Tasha juga ada kok. Kenapa? Lo butuh apa? Boleh temenin gue ke toilet nggak? Oke, let's go.
Pada lihat apaan sih? Bubar! Pak Alex memanggil saya, Pak. Iya, Bu Nawang. Saya mau minta maaf sama Bu Nawang. Kalau tadi saya udah bicara keras sama Bu Nawang, mungkin saya kebawa suasana di rumah. Saya lagi banyak pikiran. Mudah-mudahan Bu Nawang nggak kesinggung ya. Oh, enggak, Pak. Sama sekali enggak. Malah saya yang merasa bersalah, Pak. Mungkin selama ini memang kerja saya kurang fokus. Sebenarnya saya sudah menyiapkan surat pengunduran diri. Seandainya memang dibutuhkan, Pak. Semua beres, Pak. Secepatnya pemilik kontrakan akan minta Bu Nawang dan anaknya pergi. Nggak perlu, Bu Nawang. Bu Nawang bisa kembali kerja. Terima kasih, Pak Alex. Saya janji saya akan kerja lebih fokus lagi, lebih giat lagi, Pak. Saya akan berusaha untuk nggak ngecewain Pak Alex. Jujur, pekerjaan ini sangat berarti buat saya, Pak. Karena lewat sini penghasilan saya satu-satunya untuk menghidupi saya dengan anak saya. Apalagi akhir bulan saya juga harus bayar kontrakan saya. Terima kasih, Pak Alex. Sama-sama, Bu. Saya permisi, Pak. Setelah ini, apa yang terjadi sama Bu Nawang dan anaknya bukan jadi urusanku lagi. Yang penting, bagaimana caranya Bu Nawang bisa cepat keluar dari perusahaan ini supaya posisiku aman. Bu Nawang harus bisa jauh dari aku dan Pak Remon. Hati-hati. Aduh, hati-hati. Ini lantainya licin banget. Ini kebiasaan banget, dia suka basah kayak gini kan. Guys. Ini kayak gini. Mau dibantuin nggak ke toilet? Gue bisa sendiri kok. Jangan santai aja. Oke. What? Mel? Hampir aja tadi gue jatuh. Coba kok nggak ada Pak Regar. Gue udah nyungsep tuh sama pangeran. Excuse me, kok lo tau ya tadi yang narik lo itu Pak Regar? Bukannya lo... Oh my god, mata lo gak kenapa-napa? Awas aja ya lo sampai kalian bocor, ini rahasia. Gue lakuin ini demi gue deket terus sama my prince. Tuh. Gak betul kan? Why did you lie to us? Lo kenapa bohong sama kita? Oh my gosh. Lo gak tau ya betapa shocknya kita berdua ngira best friend kita udah jatuh buta. Iyalah, kalian bisa tahu sendiri kan, gue tuh bucin maksimal sama pangeran. Ini cuma satu-satunya cara biar gue deket terus sama my prince. Oh my god. Nekat banget deh lo. Gak kepikiran ya? Oh my gosh. Beneran gak buta? Nah, pegel juga nih lama-lama gue pura-pura buta. Lo kenapa sih, Ran? Gue perhatiin dari tadi kayak lagi gak fokus. Lagi banyak yang gue pikirin, Tak. Lu nggak bisa alasan kayak gitu. Lu harus fokus. Hati-hati jagain Mel. Apa lu nggak ingat Mel itu buta sekarang? Dia buta, dia nggak bisa ngelihat. Dia hanya bergantung kepada siapa yang nuntun dia. Lu nggak mau kan nyalakain dia lagi? Gue tahu, Gio. Dan gue kan udah bilang, gue nggak sengaja. Bagus kalau lu sadar. Udah, nggak usah pada tegang deh. Nih lagian juga Ji, pangeran tuh nggak sengaja kali tadi tuh. Gue kepikiran terus sama usus goreng. Sekarang gue sama usus goreng jadi makin jauh.
Aduh, kenapa saya jadi nggak tenang gini ya setelah dengar Bu Nawang mau nengokin Mel. Saya khawatir sama responnya. Kalau Mel tahu ada teman perempuan dedinya yang datang menjenguk. Pak Bos! Aduh, ampun Pak Bos. Itu cewek asongan itu keras kepala banget Pak Bos. Gak mau pergi loh. Padahal udah diusir berapa kali masih aja kayak gitu. Kayaknya udah wataknya keras deh itu orang. Tapi sih tadi bilangnya ada hal penting yang mau disampaikan Pak Bos. Pak Bos nyuruh nemuin dia. Kalau nggak gitu, dia nggak mau pergi Pak Bos bilangnya sama aku. Saya nggak mau ngurusin dia. Kamu aja yang ngurus sama security. Sana, pergi. Pergi! Duh, saya nggak bisa bayangin gimana perasaan Pak Bos ya kalau tahu Non Mel itu nggak buta. Ngapain di sini? Siap Bos, siap. Iya, Dad. I'm fine kok. Jadi nggak perlu khawatir. Sekarang kan Pangeran jagain aku terus. Jadi aku merasa aman banget. It's good. Kalau ada apa-apa, kamu telepon Daddy ya. Oke, Dan. Bye. Guys, kan nggak usah terlalu lebay deh jagain gue nya. I'm fine kok. Gue selalu dijagain sama Pangeran. Oh ya, Tas. Lo boleh panggilin Pangeran nggak? Suruh tuntun gue. Oke, wait ya. Thank you. Pangeran, itu Mel tadi barusan udah selesai di toiletnya. Lo udah bisa samperin untuk nuntun dia lagi. Ditunggu ya. Jujur tak, gue nggak tahu sampai kapan gue bisa bertahan sama situasi ini. Sabar aja. Percaya sama diri lo ya. Itu konsekuensi buat lo. Jadiin ini tanggung jawab, bukan beban. My Prince? My Prince, lo di mana? My Prince? My Prince? Kira datang juga. Jangan sekarang ya? Pasti pacar lagi ngelamunin gue. Nah, apalagi kan kita baru jadian. Gue gangguin ah. Duh, ngapain sih si Atta di situ? Malah gue lihat ke arah dia lagi. Duh, GR deh pasti ini anak. Tuh kan, pacar juga noleh. Pasti karena dia juga lagi happy. Karena akhirnya kita jadian lagi. Untung Rizky lagi fokus baca diktat. Kalau dia curiga mati deh gue. Kalau gue mager di sini, pasti pacar jadi gagal fokus. Ampun deh, nih anak kumat lagi. Bisa banget dia acting bolak-balik gitu.
Itu Ata ngapain sih dari tadi mondar-mandir? Gimana gue tahu? Lo yakin nggak tahu? Udah gue bilangin nggak tahu, ya nggak tahu lah. Perasaan gue cuma ngomong sendiri, tapi kenapa lo yang jawab ya? Okay. Please read your book, page 145 until 200. Okay? I'll be right back. Setelah saya selesai dari toilet, saya akan buka sesi tanya jawab. Understand? Ya, Pak. Titip berat. What are you doing here? Apa yang kamu lakukan di sini, ha? Saya nggak ada perlu apa-apa, Pak. Nggak ada perlu apa-apa. I pay attention to you, ya. Dari tadi saya lihat kamu mondar-mandir. Ada perlu apa kamu? Ada perlu sama mahasiswa saya atau mahasiswi saya? Oh, nggak ada, Pak. Itu saya sebenarnya tuh mau biasa Saya ingatkan, listen to me. Sejak Putri kena masalah di kampus ini, saya jadi ekstra hati-hati terhadap mahasiswa atau mahasiswi saya. You know? Oh, kalau itu saya lebih setuju, Pak. Ya. Tapi mahasiswa saya atau mahasiswi saya harus kooperatif. Contohnya seperti kamu. Oh, jelas. Boleh saya pinjam your phone? Please. Come on. Tapi buat apa ya, Pak? Nggak buat apa-apa. Saya cuma make sure aja kalau kamu itu nggak akan berbuat macam-macam. Please, your phone. Ini, Pak. Thank you. Your phone is dead. Biasa, Pak. Tadi HP-nya agak-agak melendung, Pak. Maklum, belum lunas. Pardon me. Sorry, saya tadi udah curiga sama kamu. Untung aja nggak kejadian apa-apa. Sekarang kamu boleh pergi. Nanti mahasiswa atau mahasiswa saya bisa terganggu kalau kamu di sini terus. Aman, Pak. Makasih ya, Pak. You're welcome. Harus pelan-pelan ya. Mel, lo ngapain sih maksain ke kampus? Harusnya lo tuh istirahat di rumah. Gue bosen di rumah. Ya tapi masalahnya kondisi lo sekarang, lo kan... Udah deh, lo gak perlu khawatirin gue. Yang penting kan I already have you. Jadi gue yakin 100% lo gak bakal ninggalin gue dan gue gak perlu khawatirin. Exactly. Pangeran harus temenin Mel terus ya tiap saat dan tiap waktu biar dia gak bosen. Ya udah lo tenang ya Mel. Gue pasti akan temenin lo terus. Aw, so sweet. Beneran couple goals banget deh, kayak always there for each other. Banyak hal yang harus gue lewatin sebelum keadaan kayak gini. Tapi berkat kesabaran gue, Pangeran jadi makin deket sama gue dan gue yakin dia gak akan ninggalin gue. Ya kan, Matt? Harusnya dari dulu aja gue punya ide pura-pura buta kayak gini. Soalnya Pangeran jadi nurut banget dan gak bisa berkutik.